Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Linda Puspamuti. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai e-book yang berjudul Global Logistics by Donald Waters dengan chapter 10 yang berjudul Outsourcing the Result of Global Supply Chain by Stephen Rinsel Bisham Consulting. Diawali dari tidak adanya keraguan bahwa outsourcing telah menjadi bisnis yang besar. Dari awal hingga akhir tahun 1970-an, banyak perusahaan telah menempuh jalan outsourcing sebagai bagian dari kemajuan teknologi, kemudian sebagai aksesibilitas terhadap sharing data elektronik, dan juga sebagai peningkatan jangkauan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan outsourcing. Pada chapter ini akan menjelaskan kenapa sih outsourcing itu diperlukan dan bagaimana cara menghindari hal yang tidak diinginkan ketika menerapkan outsourcing. By definition, outsourcing merupakan suatu pergerakan dari proses bisnis yang saling terhubung antara perusahaan dalam pengelolaan suatu produk milik perusahaan lain. Ada juga yang menjelaskan bahwa outsourcing merupakan perusahaan yang bergabung bersama untuk menyediakan layanan atau berbagai produk. Proses bisnis yang terlibat pada saat melakukan outsourcing itu mulai dari IT, warehousing and distribution, facilities management, hingga merchandising and design. Salah satu contohnya adalah perusahaan Kosten yang melakukan outsource terhadap proses manufacturing, warehousing, distribution, desain packaging, dan juga merchandising. Ada beberapa alasan kenapa melakukan outsourcing. Yang pertama itu memang tidak memiliki keahlian manajemen, kemudian perusahaan membutuhkan pembelajaran yang lebih menantang atau learning curve. Yang ketiga, proses bisnis dengan pergerakan yang lebih cepat. Keempat, terdapat area yang membutuhkan major engineering atau proses produksi yang dilakukan dengan teknologi yang tinggi. Yang kelima, terlalu banyak aktivitas yang dilakukan. Dan keenam, membutuhkan area yang lebih luas. Serta ketujuh, memfokuskan terhadap sumber daya untuk training dan juga investasi serta waktu yang dibutuhkannya. Selain itu, ada juga 5 grup yang menjadi alasan kenapa melakukan outsourcing, yaitu ada finansial, teknologi, manajerial, resource management, dan juga personal. Secara finansial, terdapat 10 faktor yang mempengaruhi finansial perusahaan untuk melakukan outsourcing, mulai dari fleksibilitas dan juga dana pensiun. Jika perusahaan menggunakan sumber daya yang dapat digabungkan dengan perusahaan lain, maka dapat menciptakan margin dan skala yang lebih baik. Perusahaan yang melakukan outsourcing dapat memastikan beberapa kemandirian pengelolaan sumber daya tersebut dan melepas perusahaan dari pengelolaan fasilitas dan sumber dayanya. Sedangkan untuk dana pensiun, adanya manajemen keuangan yang harus menyediakan tunjangan gaji akhir bagi karyawan yang terlibat di dalam perusahaan itu sendiri. Dari segi teknologi, keunggulan kompetitif didapatkan dari teknologi baru di suatu perusahaan yang memang relevan dengan bidang perusahaan. Kemudian mempertimbangkan pilihan investasi pada kemampuan yang dijual klien atau kemampuan dalam mengoperasikan teknologi yang baru dalam pengiriman dan juga pergudangan. Selain yang berkaitan terhadap maintenance, health and safety juga berkaitan terhadap legislation, procurement, integration system, analysis, serta programmer menjadi alasan tersendiri dari segi teknologi kenapa perusahaan itu lebih memilih melakukan outsourcing. Resource management, dengan memfokuskan pada resource business area, memungkinkan perusahaan itu mencocokkan antara investment dengan juga requirement lebih dekat dibandingkan dengan area lainnya, di mana perusahaan outsourcing dapat bertindak sebagai independent manager di perusahaan itu sendiri. Manajemen skill, bisnis harus memusat keterampilan manajemen dan juga training source di area di mana mereka dapat membuat perbedaan profitabilitas dari perusahaan atau menemukan partner yang dapat membantu manajemen perusahaan. Sehingga jika outsourcing adalah jawaban yang tepat, maka pengembangan skill yang baru menjadi penting berupa skill memilih partner yang tepat dan juga managing partner itu sendiri. Secara personal, adanya alasan yang jelas terhadap strategi perubahan yang telah ditetapkan, di mana salah satu strateginya berkaitan terhadap pengiriman barang, memuatkan kembali barang yang dikirim dengan produsen untuk mengurangi biaya dan meningkatkan pemanfaatan armada. Kemudian, how different is the public sector from the private sector with regard to outsourcing? Salah satunya itu berkaitan terhadap investasi untuk menurunkan biaya lebih mudah pada private sector dibandingkan public sector, di mana pengembalian over time dapat menjadi tolak ukur dalam tingkat internal rate of return di suatu perusahaan. Selain itu, pemangku atau stakeholder yang terlibat antara public dan private itu berbeda, di mana perbedaannya terdapat di parlemen, minister, footer, civil service, dan media pada public sector. Lalu ada the pitfall dalam melakukan outsourcing, di mana ada 3 penyebab terjadinya pitfall, yaitu dari segi strategi, objektif, dan juga culture and a basic level.
tentang bagaimana dua manajemen yang harus berhubungan satu sama lain, di mana setiap hari harus bekerja sama, saling meningkatkan rasa kepercayaan, dan juga saling menghormati satu sama lain. Namun, kesuksesan outsourcing juga dapat dilihat dari seberapa baik dokumen tender yang diberikan, seberapa detail informasi yang ada di dalam dokumen tender tersebut. Apabila salah satu perusahaan itu sudah menyembunyikan suatu informasi, maka akan sulit tercapai kerjasama untuk mencapai goal yang sama. Lalu ada beberapa tindakan untuk menghindari pitfalls, mulai dari major initial question that must be addressed, yang kedua strategi and the change we need, yang ketiga what are the boundaries to outsourcing, yang keempat how will success and failure be judged, yang kelima tender process, yang keenam company linkage and reducing internal friction. Major initial question yang pertama itu berkaitan terhadap pertimbangan outsourcing atau tidak, bisa melakukan dengan analisis SWOT atau bisa melihat detail stakeholder yang terlibat ketika melakukan outsourcing tersebut. Lalu major initial question yang kedua itu berkaitan untuk mencegah terjadinya pitfalls, bisa melihat dari strategi apa yang akan dicari, batasan untuk outsourcing di perusahaan itu sendiri, hingga bagaimana menghubungkan antar organisasi dari kedua perusahaan yang ada. Dari segi strategi, di mana setiap perusahaan itu memiliki dan mengendalikan strateginya secara mandiri, di mana penetapan jangka waktu kerjasama perlu disesuaikan dengan strategi yang dibangun. Dan the change we need, gitu. Apa yang dibutuhkan, perubahan apa yang dibutuhkan perusahaan ketika melakukan outsourcing, yaitu membutuhkan peningkatan layanan pelanggan untuk meningkatkan laba dan atas investasi yang dibangun dan melakukan proses manufaktur dengan kemampuan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. What are the boundaries to outsourcing? Boundaries dari outsourcing adalah in-house proses yang dapat menjadi input bagi SWOT analysis. Lalu ada how will success and failure be judged? Untuk successful, itu bisa dilihat dari KPI, dengan mengukur pelayanan berdasarkan kinerja, kerusakan, kerugian saham, hingga produktivitas. Sedangkan untuk failure, itu bisa di judgment berdasarkan manajemen kompensasi mitra kerja dengan melihat baik buruknya manajemen pelayanan yang ada. Lalu ada tender proses, di mana proses tender yang detail dapat membuat strategi outsourcing menjadi sukses. Tanpa detail informasi yang ada, maka performance yang ada itu akan sulit untuk diberikan respon dan juga sulit untuk dievaluasi. Kejujuran akan memberikan jawaban yang lebih baik dan kejujuran akan membangun hubungan yang baik antar kedua belah pihak dari waktu ke waktu. Company linkage and reducing internal friction, di mana proses komunikasi diperlukan untuk menghubungkan proses bisnis antara perusahaan dengan outsourcer, salah satunya dengan melalui interface yang ada. Tapi interface yang ada ini membutuhkan yang namanya maintenance untuk mencegah atau untuk mempertahankan performance interface yang ada agar tetap efisien dan juga efektif. Lalu ada outsourcing risk, di mana ada 4 outsourcing risk, mulai dari supply chain, management, finansial, dan juga political risk. Supply chain risk, di mana faktor risiko yang terjadi pada supply chain berkaitan terhadap letak geografi yang mengakibatkan permasalahan terkait jarak dan juga culture antar perusahaan dengan outsourcer yang ada. Kemudian juga adanya kualitas dan desain produk yang sulit untuk ditetapkan berdasarkan keinginan customer. Lalu waktu yang berkaitan terhadap perlombaan kompetitor dari mulai waktu pengembangan produk hingga launching produk itu sendiri. Adapun faktor fisik dan lingkungan seperti badai, gempa bumi, dan iklim. Ada manajemen risk, di mana monitoring outsourcing terhadap kualitas produk dan jadwal produksi, memastikan dengan benar produk atau servis yang diinginkan oleh perusahaan ketika sudah memiliki kontrak dengan outsourcer, manajemen stakeholder yang sudah terintegrasi, manajemen strategi antar perusahaan dan juga outsourcers, dan manajemen komunikasi internal dan eksternal perusahaan. Untuk financial risk, di mana ada dampak negatif dari inflasi nilai dolar, namun margin yang didapatkan perusahaan itu menurun, sehingga harga jual yang diturunkan untuk tetap mempertahankan customer di tengah inflasi. Dan ini akan mempengaruhi kualitas produk seiring menurunnya penetapan harga yang telah diberikan oleh perusahaan. Political risk, di mana peraturan perdagangan yang tidak sesuai antar perusahaan dengan outsourcer, sehingga hal ini akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam berdagang dan menimbulkan permasalahan dalam branding produk untuk mendapatkan customer. Nah,
Dapat disimpulkan bahwa tidak terbuka tentang strategi atau faktor pasar atau bisnis lain yang sesuai dengan evaluasi bisnis yang akan dilakukan oleh outsourcer ketika membangun strategi dapat berdampak pada tidak konstruktif dan efisien selama masa kontrak serta memakan banyak biaya dan waktu yang akan terbuang. Kerugian lainnya adalah ketika merekrut kontraktor yang tidak menugaskan orang yang tepat dengan keterampilan dan kompetensi yang tepat untuk proses kerja. Kemudian, outsourcing hanya dapat bekerja dengan kerjasama yang aktif antar kedua belah pihak untuk mencapai goal yang sama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.